1.3.A.5 Ruang kolaborasi Modul 1.3 Pernyataan prakarsa perubahan Kelompok A2 Kelas 09 095 BBGP Jateng Fasilitator Bapak Kisnadi SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Joko Turyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami dari kelompok A2 akan memaparkan visi guru penggerak di bawah bimbingan dari Bapak Joko Turyanto. Kami beranggotakan yang pertama Putri Puji Setiati SPD, kedua Bu Nova Rusmayati SPDI, ketiga Bu Hesti Murni Asari SPD, keempat Bu Rizky Lia Febri Budi Arti SPD, dan yang terakhir Bu Ernawati SPD. Untuk berikutnya yaitu daftar isi. Bagian pertama, visi masing-masing CGP. Bagian kedua, prakarsa perubahan. Bagian ketiga, Bagja. Bagian keempat, strategi. Selanjutnya, visi dari masing-masing CGP antara lain yang pertama dari Putri Puji Setiati SPD, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi, beriman takwa, berbudaya, berkarakter, dan berteknologi sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua dari Bu Nova Rusmayanti SPDI, yaitu mewujudkan peserta didik yang berimtak, aktif, kreatif, serta berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian dari Bu Hesti Murni Asari SPD, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat dari Bu Rizky Lia Febri Budi Arti SPD, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir dari Bu Ernawati SPD, yaitu mewujudkan pembelajaran Islami yang sesuai dengan bakat dan minat siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari visi-visi yang kami paparkan, kami memiliki visi impian bersama, yaitu mewujudkan peserta didik beriman bertakwa, berprestasi, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah itu kami membentuk kesepakatan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi melalui pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian tujuan utama kelompok kami memilih fokus terhadap prestasi peserta didik akademik maupun non-akademik, yaitu 1. Menggali dan menumbuhkan minat bakat peserta didik. Kedua, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Ketiga, mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah yang positif. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Caranya bagaimana? Yaitu kami menggunakan inquiry apresiasi dengan pendekatan Bagja. Tahapan dari Bagja yaitu yang pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Keempat, jabarkan rencana.
Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi. Untuk tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama yaitu define. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan prestasi peserta didik? Kedua, bagaimana cara dapat mengetahui minat bakat peserta didik? Tindakan dan penyelidikannya yaitu pertama, mengajak kepala sekolah, komite, dan teman sejawat untuk bermusyawarah tentang prestasi peserta didik. Yang kedua, mencari referensi untuk bahan rujukan bersama. Terakhir, memberi selebaran yang berisi minat bakat kepada peserta didik untuk diisi bersama orang tua. Untuk tahapan Bagja yang kedua, yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, berapa peserta didik yang memiliki minat bakat di bidang akademik dan berapa di bidang non-akademik? Kedua, sarana dan prasarana apa yang memadai di sekolah? Yang ketiga, berapa guru yang berkompeten di bidangnya? Tindakan dan penyelidikannya yaitu yang pertama, merekap hasil survei selebaran minat bakat peserta didik. Yang terakhir, mengadakan musyawarah guru tentang sarana dan 3M, yaitu man, money, and material. Untuk tahapan Bagja yang selanjutnya yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, apakah peserta didik meningkat prestasinya? Kedua, bagaimana perasaan guru dan peserta didik setelah prestasi mereka meningkat? Yang terakhir, apa hal-hal baru yang berbeda dari sebelum dan sesudah berprestasi? Daftar tindakan dan penyelidikannya yaitu pertama, membuat narasi diri bersama peserta didik saat mencapai prestasi yang diinginkan. Kemudian, berusaha mempertahankan prestasi peserta didik. Tahapan Bagja yang selanjutnya, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, apa langkah pertama yang harus dilakukan? Berapa lama target untuk mendapat peserta didik berprestasi? Apa tindakan dan usaha yang harus dilakukan? Tindakan dan penyelidikannya yaitu pertama, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah. Kedua, bagaimana cara berkolaborasi bersama teman sejawat. Kemudian berusaha menggali bakat dari setiap peserta didik. Selanjutnya melakukan pendekatan terhadap peserta didik. Kemudian memetakan bakat yang ada dalam diri peserta didik agar mudah untuk mengidentifikasi. Yang terakhir, mengadakan bimbingan khusus terhadap peserta didik. Untuk tahapan Bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa yang saya libatkan dalam mewujudkan peserta didik yang berprestasi? Kemudian, apa tindak lanjut saat harapan semua terwujud? Tindakan dan penyelidikannya yaitu pertama, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Kedua, mencari narasumber yang kompeten sesuai bidang yang diminati peserta didik. Ketiga, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan. Keempat, membuat program kegiatan. Kelima, menyiapkan bukti fisik dan dokumentasi. Yang terakhir, melaporkan hasil kegiatan melalui gelar karya. Setelah kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami, mendapat kesimpulan yaitu pertama, dari Bu Fajar itu bertanya, bagaimana dalam menentukan minat bakat siswa dan bagaimana memenuhi sarana prasarana dalam minat bakat anak tersebut. Mendapat tanggapan dari Putri Puji Setiati bahwa dengan mengadakan rapat pleno yang diadakan di awal sunnah yang kemudian disampaikan kepada wali murid tentang program 1 tahun ke depan. Ditambahkan dari Bu Erna bahwa
bahwa pihak sekolah swasta itu untuk kelas 1 dan 2 belum dapat menentukan bakat anak. Kemudian dari Bu Ruli itu pertanyaannya, dalam pembinaan pelaksanaan program sekolah itu apa dari sekolah sendiri atau dari luar? Dan untuk administrasi programnya itu apa sudah lengkap? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana penerapan nilainya selama ini dan program ekstranya? Mendapat tanggapan dari Bu Tripuji, yaitu dalam pembinaan itu memberdayakan guru dan pihak luar yang sesuai dengan bidangnya. Untuk administrasi, ada program ekstra, absen, jadwal pelaksanaan, dan daftar nilai. Menambahkan lagi Bu Nova menggunakan dengan di rapot itu ada MB, MBS, SB. Jadi digunakan untuk patokan nilai. Kelompok kami juga mendapat penguatan dan penilaian dari Bapak Kisnadi SPD MPD. Yang pertama, sama-sama memaparkan visi yang sama. Yang kedua, luar biasa sudah mempunyai yel-yel semangat. Ketiga, sarana prasarana adalah salah satu untuk mendukung minat bakat siswa. Keempat, dalam visinya profil pelajar Pancasila sudah muncul. Terakhir, dan ada standar operasional dalam visi yang diwujudkan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.